warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari Ningsih, NPM 1901010016, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D, semester 5. Pada video ini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen mata kuliah Al-Quran dan Al-Hadis dan pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep belajar dan pendidikan 4.0? Sebelum terjadinya revolusi industri, kita telah mengenal istilah prarevolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa bantuan mesin. Ahli teori pendidikan sering menyebut pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber, baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya dengan penggunaan Internet of Things. Dengan begitu, konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Dan di sini saya akan menjelaskan garis besar dari konsep belajar merdeka. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Pada konsep ini tidak memfokuskan pada sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari seorang guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis dan kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua adalah survei karakter. Setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksakan untuk menerapkan suatu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar siswa yang sebelumnya hanya dinilai dari ujian nasional, pada konsep ini menjadi penugasan dan portofolio. Siswa juga akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat guna menggali potensi setiap peserta didik. Dan yang keempat adalah pemetaan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Karena industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia guna memajukan negara ini. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Perencanaan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran era revolusi industri 4.0 dalam pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu yang pertama adalah menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait apa saja keutamaan dan manfaat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, supaya apa? Agar peserta didik memiliki tujuan serta semangat dalam mempelajari mata pelajaran ini. Dan yang kedua adalah mengajak siswa untuk berdiskusi tentang bagaimana latar belakang turunnya sebuah surat di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah siswa mampu membaca, menulis, menerjemahkan, serta mengamalkan isi kandungan dari sebuah ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, dalam perencanaan pembelajaran yang telah dibuat ini, kita sebagai guru harus menekankan kepada kompetensi yang dimiliki peserta didik. Dalam pelaksanaannya, perencanaan yang sudah ditentukan ini, tentunya guru harus memiliki strategi yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dalam era revolusi industri 4.0 diantaranya yaitu yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter atau yang disebut dengan PPK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, peran guru sangat diperlukan dalam pendidikan karakter ini.
Yang kedua adalah menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi pendidik yang lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di dalam kelas. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa yang akan meningkat sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan juga berprestasi sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Yang keempat adalah membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran dan siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana perkembangan media pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Menurut saya, media pembelajaran yang baik digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis era 4.0 ini salah satunya yaitu multimedia. Multimedia merupakan media yang menggabungkan unsur teks, audio, dan visual secara terintegrasi. Pembelajaran berbasis multimedia melibatkan hampir semua panca indera, sehingga siswa dapat belajar dengan mudah dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Multimedia menggabungkan semua media di atas menggunakan peralatan yang terintegrasi, sehingga memberikan kepuasan dalam proses pembelajaran berbasis digital ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam situasi yang berdampingan dengan COVID-19? COVID-19 tidak menjadikan peserta didik dan guru untuk patah semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Setiap guru memiliki cara masing-masing untuk menghidupkan pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi akan mengerti bagaimana cara pembelajaran dengan efektif dan efisien dan akan terlihat dari hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis akan terlihat dalam suasana ini tidak menjadi penghalang untuk dapat melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun berada dengan kondisi di pelosok desa sekalipun. Pengurangan pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis di masa COVID-19 pada saat ini yaitu guru belum menggunakan fasilitas yang memadai saat proses pembelajaran, kurangnya pengetahuan untuk membuat media pembelajaran yang kreatif, guru masih menggunakan metode sederhana, guru belum terlalu memperhatikan secara sempurna tujuan pembelajaran yang dilakukan, dan masih banyak siswa yang menunda untuk mengumpulkan tugas, serta masih banyak siswa yang tidak semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dedi Wahyudi. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ucapan ataupun perkataan yang tidak baik ataupun tidak sesuai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.